Roman Reigns diserang Bronson Reed. Shinsuke Nakamura return di SmackDown hari ini. Liv Morgan bersyukur dengan Judgment Day. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns diserang Bronson Reed. Di episode SmackDown pagi ini, Solo Sikoa dan The New Bloodline muncul ke ring. Tapi nggak lama, mereka langsung dihadang sama Roman Reigns dan The Bloodline yang asli. Kedua grup pun langsung baku hantam. Roman dan timnya awalnya sempat unggul, tapi tiba-tiba Roman diserang dari belakang sama bintang Raw, Bronson Reed. Walau Roman mencoba melawan balik, Reed dan The New Bloodline akhirnya berhasil ngehajar dia. Bronson Reed nutup serangan itu dengan hantaman tsunami, lalu berdiri gagah bareng The New Bloodline. Seolah-olah memastikan dia sekarang jadi bagian dari grup itu. Pas Roman dan Jay mulai bangkit, Jay bilang ke Roman suruh buat keputusan segera. Menurut kalian, siapa nih yang bakal jadi anggota kelima The Bloodline yang asli? Komen di bawah. Shinsuke Nakamura return di SmackDown hari ini. Di SmackDown pagi ini, LA ngeluarin tantangan terbuka buat WWE United States Championship. Seluruh anggota Legado del Fantasma muncul menjawab tantangan itu, dan akhirnya LA ngasih Berto kesempatan untuk bertanding. LA berhasil menang, tapi belum sempat lama ngerayain, tiba-tiba suasana berubah. Setelah bel berbunyi, Knight diserang dari belakang sama Shinsuke Nakamura yang akhirnya balik lagi ke program WWE. Nakamura langsung ngehajar Knight dengan dua tendangan brutal. Setelah itu, Nakamura hanya menatap Knight yang terkapar lalu pergi begitu aja. Buat yang belum tahu, Nakamura udah cukup lama absen dari program WWE. Terakhir kali dia bertanding di program WWE itu tanggal 22 April, waktu dia kalah dari Sheamus di Monday Night Raw. Walaupun begitu, Nakamura tetap aktif di beberapa live event dan dark match selama waktu itu. Menurut kalian, apakah Shinsuke Nakamura bisa kalahkan LA Knight? Komen di bawah. Liv Morgan bersyukur dengan Judgment Day. WWE belakangan ini kayaknya dapat kombinasi yang pas banget dengan Liv Morgan bareng The Judgment Day. Juara WWE Women's World Champion, Liv Morgan, baru-baru ini ngobrol bareng Cameron Hawkins dari Uncrowned. Pas ditanya soal kerjasama dengan Judgment Day tahun ini, Liv cerita apa yang dia pelajari dari mereka. Mereka udah keliling dunia dan punya pengalaman yang beda banget sama aku, kata Liv Morgan. Dominic udah hidup sama dunia gulat dari dia lahir, jadi aku ngerasa dikelilingi orang-orang yang lebih ngerti, dan itu hal yang bagus karena aku jadi bisa belajar. Aku ngerasa aku terus belajar dari mereka. Waktu disebut kalau tahun ini udah 10 tahun sejak dia tanda tangan kontrak sama WWE, Liv sempat refleksi perjalanan karirnya dan ngerasa puas dengan apa yang udah dia capai. Aku bahagia dan aku ngerasa baik, dan aku ngerasa perjalanan ini panjang banget, tapi aku benar-benar berjuang buat sampai ke sini. Itu bikin semuanya jadi terasa lebih manis. Menurut kalian, apakah Liv Morgan lebih baik dengan Judgment Day atau tidak? Komen di bawah. Vince McMahon bangun perusahaan gulat baru. Booker T nggak yakin kalau Vince McMahon bakal pensiun dengan damai. Menurut dia, mantan ketua WWE itu pasti bakal ngelakuin sesuatu. Di bulan Oktober, Mike Johnson dari PW Insider ngelaporin kalau Vince McMahon lagi nyiapin apa yang disebut perusahaan hiburan. Menurut laporan itu, proyek baru ini kayaknya nggak ada hubungannya sama dunia gulat. Dalam podcast Hall of Fame-nya, Booker T ditanya soal kabar ini. Dia bilang dia yakin Vince bakal ngelakuin sesuatu. Menurutku, apapun yang Vince lakuin sekarang itu pasti lebih penting daripada memulai bisnis gulat yang lain, kata Booker T. Tapi aku yakin Vince udah gatel pengen ngelakuin sesuatu. Dia bukan tipe orang yang cuma duduk di rumah diem dan nerima keadaan. Itu nggak bakal terjadi. Dia nggak akan hidup dengan tenang, jadi aku bisa banget bayangin dia bakal coba bikin sesuatu. Itu apa? Aku nggak tahu, tapi aku nggak yakin itu bakal jadi perusahaan gulat lagi. Rasanya dia nggak bakal mau ngelewatin banyak masalah lagi. Vince McMahon mengundurkan diri dari WWE dan TKO pada bulan Januari tahun 2024 setelah Janelle Grant mengajukan gugatan terhadap Vince atas tuduhan pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan pelanggaran seksual. Vince membantah tuduhan ini, tapi dia masih dalam investigasi. Menurut kalian, apakah Vince McMahon perlu membangun perusahaan baru untuk menyaingi WWE? Komen di bawah. Kurt Angle nggak terima WWE pecat Baron Corbin.
WWE itu salah langkah dengan Baron Corbin atau emang udah mentok? Ini pertanyaan yang belakangan ramai dibahas sejak Corbin resmi dirilis awal bulan ini. Setelah lebih dari 1 dekade di WWE, kayaknya perusahaan nggak pernah benar-benar ngedorong dia lebih dari status mid-card. Momen terbesar Corbin mungkin waktu dia mengakhiri karirnya Kurt Angle di WrestleMania 35. Tapi setelah itu, karirnya nggak terlalu bersinar dan akhirnya dia malah dirilis. Hal ini bahkan bikin pencapaian besarnya terasa kurang berarti. Kurt Angle juga ngomong hal serupa pas diwawancara di WrestleZone. WWE bikin Corbin ngalahin aku dan aku oke-oke aja, kata Angle. Corbin setelah itu menang King of the Ring tapi habis itu nggak ada apa-apa lagi. Agak kecewa sih padahal dia ngalahin seorang legenda di WrestleMania. Tapi habis itu WWE nggak ngapa-ngapain sama dia. Jadi aku ngerasa kayak ngelakuin pertandingan itu tuh sia-sia. Kurt Angle ngerasa sayang WWE nggak berhasil nemuin formula yang pas buat Corbin. Padahal dia puji banget kemampuan atletiknya. Aku nggak tahu apakah WWE pernah nemuin sesuatu yang benar-benar cocok buat dia. Tapi Corbin punya kepribadian yang bagus dan dia atlet yang luar biasa. Menurut kalian, apakah WWE ngebuat Baron Corbin kalahkan Kurt Angle di WrestleMania itu keputusan yang baik? Komen di bawah. Grayson Waller cocok dengan Austin Theory. Selama setahun terakhir, Grayson Waller dan Austin Theory udah sering tampil bareng dengan nama A Town Down Under dan langsung jadi salah satu duo heel yang paling dibenci di WWE. Apalagi setelah menang WWE Tag Team Championship di WrestleMania 40. Gak heran sih, Grayson dan Theory emang punya gaya yang mirip. Sama-sama penuh energi dan pede banget di layar. Dalam wawancara di Inside, Grayson cerita soal gimana tim mereka terbentuk dan hubungan mereka di layar yang sebenarnya nggak direncanakan bakal lama. Menurutku, kami ini dua cowok ganteng yang rendah hati dan orang-orang berpikir, wah, ini pasti bakal cocok. Aku dan Theory udah ketemu beberapa kali sebelum aku dipanggil naik ke WWE dan kami langsung nyambung banget. Pola pikir kita juga mirip soal bisnis ini. Jadi kita sempat beberapa kali tampil bareng dan aku ngerasa, ya kita sama-sama mau jadi hebat. Gak akan biarin siapapun ngeganggu dan kita bakal kerja keras buat itu. Gak yakin awalnya ini rencana jangka panjang tapi kadang emang ada hal yang kebetulan cocok dan akhirnya terus berjalan. Grayson dan Theory megang WWE Tag Team Championship selama 90 hari setelah WrestleMania 40. Sebelum akhirnya gelarnya direbut Johnny Gargano dan Tommaso Ciampa dari DIY di SmackDown sebelum Money in the Bank di Toronto, Kanada. Menurut kalian, apakah A Town Down Under akan bubar atau tetap stay jadi tag team? Komen di bawah. Rekomendasi acara WWE untuk orang yang belum pernah nonton dari The Rock. Dalam wawancara di 360 with Speedy untuk Kompleks, The Rock ditanya acara apa yang menurutnya harus dilihat sama fans baru buat ngeliat serunya dunia gulat. Aku bilang kalian harus nonton WrestleMania, jawab The Rock. Kita kerja keras sepanjang tahun dengan cerita demi cerita, pertarungan antara yang baik dan jahat, naik turunnya emosi dan semuanya bakal mencapai klimaks di acara besar di stadion besar dengan kembang api, ledakan, semua ada di situ. Ketika ditanya acara mana yang jadi favoritnya, The Rock jawab, aku suka banget WrestleMania 1 di Madison Square Garden, Hulk Hogan dan Mr. T. Menurut kalian, acara mana nih yang akan kalian rekomendasiin buat teman kalian yang belum pernah nonton WWE sebelumnya? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we